peta dunia kan berubah. Semua presiden ketakutan. Yes. Bukan tidak mungkin. Punya potensi diculik ya? Potensi diculik semuanya. Prabowo bakal dijebak, bahkan sama menterinya sendiri, sama orang-orang pintar di Republik ini, profesor. Karena presiden sedang men-shift sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidasi. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Povlitik. Waduh, gawat guys. Langkah Pak Prabowo yang terlalu berani sepertinya bikin gerah Amerika deh. Negara itu kan paling gak suka ya kalau ada negara lain yang lebih maju dari mereka. Nah, langsung tuh diserang guys. Bahkan pengamat militer sampai bilang perlu ada perlindungan khusus buat Pak Prabowo. Karena cepat atau lambat Pak Prabowo pasti bakal kena target juga. Waduh, gawat dong guys. Begitu Nicolas Maduro, presiden Venezuela, diculik begitu. Peta dunia kan berubah. Semua presiden ketakutan. Yes. Bukan tidak mungkin. Punya potensi diculik ya? Potensi diculik semuanya. Oke. Makanya kita juga harus buat simulasi anti penculikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Harus. Iya. Ya kan? Harus. Artinya tim dekat-dekatnya juga harus di screening lagi ya? Iya. Dalam kasus Iran kemarin kan diduga ada kebocoran, ada penyusupan. Posisi Semuanya. Ali Khomeini ya? Iya. Yang dibocorkan. Ini kan yang ketara sudah mau diambil Greenland, ya kan? Kuba, segala macam. Ini ada bagusnya juga. Sehingga sekarang negara-negara Eropa, NATO, aware ya? Ternyata musuh kita justru Amerika itu kan. Ya. Jadi bayangkan mereka negara NATO aja diperlakukan seperti itu. Gitu. Waduh, ada apa nih guys? Gawat nih. Sampai-sampai ada pengamat militer yang mengkhawatirkan kondisi presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Apakah ada niat jahat nih kepada Pak Prabowo? Dan ini yang dibilang tadi guys, penculikan. Apakah benar nih Pak Prabowo akan ditarget diculik guys? Prabowo bakal dijebak, bahkan sama menterinya sendiri, sama orang-orang pintar di Republik ini, profesor, S3, guru besar, LSM, semua bakal menggiring Prabowo untuk naikin harga BBM. Begitu naikin harga BBM akan tercipta celah ya, buat terjadi demo besar. Nah, disitu bisa terjadi pergantian rejim. Kalau teman-teman tahu, di belakang layar, itu orang-orang udah pada bagi-bagi kursi bro. Kalau Prabowo jatuh, si ini jadi menteri, si ini jadi direktur BUMN ini, si ini jadi dapat ini, jadi udah dikapling-kapling nih. Dan kalau lu lihat polanya yang sama juga sama sih. Pak Soeharto jatuh, kan LSM banyak yang demo-demo tuh. Yang paling banyak berkoar-koar tuh soal bank sentral lah, soal fiskal lah, soal moneter lah. Si cewek itu yang pakai kacamata agen CIA dapat kursi, naik jadi menteri. Yang paling besar banyak aktivis anti korupsi segala macam. Ya ujung-ujungnya ya memang nggak semuanya cari duit lah, bergabung ke kubunya George Soros. Tapi ada juga yang join gara-gara bakal dapat kursi, jabatan. Nah, kalau nanti rejim jatuh guys, lu udah tau lah yang bakal jadi presiden siapa ya, itu nggak usah dibahas. Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura dan Bocor oligarki kumpul uang buat culik Prabowo sebelum kekuasaannya makin menggila. Waduh. Ya saya dengar tuh oligarki itu keganggu banget karena ada beberapa pemain-pemain lama yang diterminate gitu. Karena ganti pemain ganti ini. pemain. Ya. Terus kemudian ada orang-orang yang dari luar negeri entah gimana atau yang udah ketahuan nih duitnya di mana itu diminta kontribusi kembali kepada negara. Kan itu kan menyakitkan. Jadi goalnya cuma satu, turunkan presiden ini gitu. Waduh, ternyata memang Pak Prabowo ini sudah ditarget guys, sudah ditarget untuk diculik. Apakah strategi ini akan digunakan lagi nih untuk pihak-pihak, entah itu dalam negeri atau luar negeri yang mau menculik Pak Prabowo? Strategi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menculik Presiden Venezuela. Setelah Venezuela, Iran. Setelah Iran, siapa tahu negara kita, Indonesia guys, ada kemungkinan itu kan?
Gimana kalau menurut kalian? Dunia lagi panas. Aksi Presiden AS ini bikin banyak negara murka. Sejumlah pemimpin dunia kompak mengecam keras tindakan Presiden AS Donald Trump yang mengebom kota Caracas dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Korea Utara bilang ini pelanggaran berat kedaulatan negara. Yes. Rusia menyebutnya agresi dan melanggar hukum internasional. Cina menolak AS jadi hakim dunia dan minta hukum internasional dihormati. Malaysia juga angkat suara, menyerukan penyelesaian damai lewat diplomasi. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel bahkan menyebut pengeboman Caracas sebagai aksi terorisme dan menuduh AS menculik Maduro. Ia menyerukan perlawanan terhadap fasisme. Aksi ini bikin ketegangan global makin naik dan Amerika Latin jadi sorotan dunia. Menurut kamu, ini langkah tegas atau pelanggaran besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dunia lagi panas. Aksi Presiden AS ini Apalagi nih guys, sebelumnya dunia sempat dibikin heboh ya kan dengan aksi campur tangannya Amerika Serikat ke negara-negara lain. Kemarin tuh ke Venezuela, terus Iran, mungkin juga negara-negara lain nih. Apakah ini juga akan menjadi tanda guys kalau ide penculikan terhadap Pak Prabowo ini akan ada campur tangan dari asing termasuk Amerika? Oligarki-oligarki ini akan terus bekerja menghabisi presiden. Ini yang saya rasa sedang terjadi di Indonesia hari ini. Oligarki-oligarki itu dengan caranya sendiri meneror presiden. Karena presiden sedang mensif sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidir. Liberalisme, kapitalisme yang sudah terkonsolidasi, sudah menjadi urat nadi ekonomi kita itu sedang dipotong secara radikal oleh presiden. Dan itu mengacaukan, mengancam, dan segala macam pada orang-orang yang rakus-rakus ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah karena itu saya tidak heran dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oligarki-oligarki ini akan terus bekerja menghabisi presiden. Musuh terbesar presiden itu si oligarki-oligarki ini, tukang ekspor ini yang kuasai tanah sembarangan, kuasai tanah untuk tambang sembarangan, kuasai tanah untuk sawit sembarangan dan segala macam ini. Mereka ini yang pertama kali akan memukul presiden. Waduh, parahnya guys, parah banget ini. Ternyata oligarki ini sampai kapanpun memang akan terus menyerang Pak Prabowo. Ini dibongkar oleh Margarito Kamis nih guys. Tapi emang kenapa sih sebegitu banget gitu ya ke Pak Prabowo, kok pengen banget menghajar beliau, bahkan sampai ada ide untuk menculik segala? Apakah karena keberanian Pak Prabowo nih untuk membongkar, untuk bersih-bersih Indonesia dari para koruptor, mafia, atau antek-antek asing? Karena ternyata sudah bukan menjadi rahasia lagi guys, akan banyak negara mengalami kerugian kalau negara kita, Indonesia ini semakin kuat. Nggak cuma Amerika, tapi juga banyak negara-negara lainnya seperti Singapura. Nggak hanya Singapura guys, tapi juga negara-negara yang suka mengimpor barang mentah dari kita. Ya kayak misalnya Cina, Uni Eropa, ya kan? Terus Jepang, dan masih banyak lagi nih negara-negara yang mengandalkan sumber daya mentah kita untuk diolah di dalam negeri mereka. Mereka yang kaya dari sumber daya alam kita guys intinya. Gimana nih kalau menurut kalian? Apakah karena ini Pak Prabowo jadi dimusuhi banyak negara maju? Prabowo itu nyata ya. Itu tadi adiknya sendiri yang berkata ya sudah beberapa kali ya terjadi mau menggulingkan Prabowo secara inkonstitusional. Jadi itu nyata ya, beneran ya, nggak bohong-bohong ya. Nggak main-main tuh ya kudetanya itu. Dan yang terakhirnya adalah Yusuf Kalla ya. Bagaimana Yusuf Kalla berusaha menutupi kudetanya dia dengan berbagai macam isu ya. Intinya si Yusuf Kalla ini kan sekarang isunya kan berganti penistaan agama. Tadinya kan isunya apa saudara? Kudeta kan? Dia kan Yusuf Kalla mau kudeta. Sekarang isunya apa? Penistaan agama. Wih, serem kali ini ya. Ini orang satu ini yang mengalihkan isu. Kalau isu penistaan agama gampang tinggal dipanggil, atau PKI-nya kan berak-berak langsung dipanggil sama Yusuf Kalla. Apalagi Gilbert dipanggil Yusuf Kalla langsung mencret-mencret ya. Ya kan? Nah ini yang terjadi sekarang dengan negara Indonesia, bagaimana Anda mensikapinya. Nah,
Jadi kudeta itu benar-benar ada, ya, dan itu terjadi berkali-kali. Dan yang terakhir dilakukan adalah kudeta yang gagal dari Yusuf Kala. Tapi apakah akan berhenti di sini? Enggak, saudara ya. Kita lihat Refli Harun terus berkampanye, ya, Gatot Nurmantio tetapkan kampanye. Ya, jadi ini permainan catur ini terus ya kencang sekali ya. Permainan catur ini kencang, bak sampai tidak berbekas semuanya, karena sudah berganti strategi berkali-kali, saudara ya. Sudah berganti strategi berkali-kali. Dan isu khilafah ini belum berhenti sampai dengan hari ini. Karena sejak tahun 1998, ya, mereka ingin menggulingkan Soeharto itu dengan mendirikan negara yang Indonesia yang masyarakat Madaniyah atau masyarakat di Madinah, alias orang Kristen sama orang Yahudi disingkirkan, orang kafir disingkirkan dari Indonesia. Kita Prabowo itu Licik banget guys, ternyata upaya kudeta kepada Pak Prabowo itu memang nyata, benar adanya guys. Bahkan nih disebut dalam video tadi ya, ada nama Pak Yusuf Kala juga yang ternyata sedang menutupi misinya untuk mengkudeta Pak Prabowo. Apa benar guys? Apa iya seperti itu? Kalau menurut analisa kalian gimana nih? Karena memang kalau kita lihat beberapa waktu belakang ya, Pak Yusuf Kala ini kan juga sempat nyebut-nyebut Indonesia hancur. Terus bulan apa Indonesia bakal begini, bakal begitu. Lalu setelah itu ada demo dan lain-lain. Ini apakah memang kudeta yang sudah terorganisir? Serangan-serangan yang terstruktur yang dilancarkan kepada Pak Prabowo guys? Dia tersandra, tapi orang yang tersandra selalu punya strategi untuk keluar dari kerangkeng itu. Kalau kita punya semacam intuisi, bagaimanapun Prabowo seorang taktikus tuh. Kalau dilakukan sekarang dalam keadaan ekonomi buruk, dalam kondisi sosial unrest ada di mana-mana, itu dia nggak mampu untuk mengantisipasi, bahkan memitigasi kerusakan sosial politik nanti tuh. Jadi pasti akan ada momentum tuh. Seorang tentara dia selalu lihat momentumnya apa. Saya berhitung bahwa setelah 2 tahun, dia mesti dengan sendirinya lakukan radical break. Harusnya ya. Jadi bulan apa nih? Oktober. Karena setelah Oktober, 20 Oktober. itu orang udah berpikir, kalau lu nggak bikin Oktober, lu nggak akan nyampe di 2029. Nah, saya kira Prabowo juga ngerti itulah dalam ilmu perang kan, prinsip seorang tentara. Bila ragu, jangan membidik. Bila sudah membidik, segera tarik picunya. Jadi kalau dia membidik sekarang, dan dia anggap bahwa belum clear kesepakatan sosial, maka dia nggak akan ambil risiko itu. Tetapi kalau udah 2 tahun, orang anggap udah 2 tahun, udah separuh, udah ngapain lagi? Berarti kan grafiknya itu selalu dia naik ke arah zenit, tapi kemudian tiba-tiba kehilangan kecepatan di situ karena gravitasi terlalu kuat. Nah itu di 2 tahun itu. Jadi kalau dia gagal nanjak itu, dia akan drop mungkin setelah Oktober. Misalnya presiden tidak lakukan radical break, tidak mengganti 75-80% kabinet, di Oktober, November dia pasti jatuh. Momentumnya cuman itu tuh. Bukan kita inginkan jatuh, tapi semua syarat sosiologis untuk membatalkan kepemimpinan beliau sampai 2009 sudah tidak ada lagi peluang itu tuh. Wah, ini bocorannya nih guys. Ternyata pertengahan tahun 2026 yang ada katanya chaos, terus demo-demo. Itu tuh ternyata cuma pemanasan aja guys. Puncaknya nih diprediksi oleh Rocky Gerung adalah bulan Oktober, November. Pak Prabowo akan dilengsarkan. Apakah penculikan ini juga akan jadi strategi untuk menggulingkan Pak Prabowo guys? Seperti yang dilakukan kepada Presiden Venezuela. Aduh, ngeri banget sih guys ini. Gimana kalau menurut kalian? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin Nah, miskin. itu kira-kira bahasa sederhananya. Pak Prabowo ingin putus ini. Ingin putus ini. Makanya orang miskin dikasih akses pendidikan berkualitas namanya sekolah rakyat. Orang di daerah pelosok dikasih akses pendidikan berkualitas internasional namanya sekolah unggulan Garuda. Dengan Koperasi Desa Merah Putih, orang miskin dikasih aset sisa hasil usaha di koperasi, dikasih akses barang-barang murah. Orang miskin di bawah pemerintahan Pak Prabowo dikasih akses cek kesehatan gratis saat
anaknya ulang tahun, tiap tahun satu kemewahan yang hanya dinikmati oleh keluarga menengah ke atas, general check up. Sekarang orang miskin dikasih. Orang miskin dikasih akses untuk anaknya makan tiap hari. Ibu-ibu yang hamil dikasih akses agar ada asupan gizi untuk janin di bayinya. Dan untuk masing-masing alasan itulah Pak Prabowo mau dijatuhkan. Miris banget kan guys, coba buka mata kalian dan telinga kalian lebar-lebar ya. Pak Prabowo bikin program yang berpihak ke orang miskin, tapi malah diserang gitu dan berusaha untuk dijatuhkan. Miris banget kan? Padahal kalau emang programnya salah atau belum sempurna itu ya dievaluasi, dibenerin gitu. Bukannya malah diolok-olok bahkan minta presiden untuk diturunkan. Gimana guys kalau menurut kalian, apakah memang ini tuh agenda dari oligarki yang dibantu oleh asing, Amerika Serikat? Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sayang banget guys, kita harus sudahi dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Tapi jangan khawatir karena kita akan ketemu lagi di video-video yang lain. Yang penting kalian subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi yang tahu dan tercerahkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata guys. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.